Selamat malam, sahabat. Apa kabar? Selamat bertemu di percakapan jelang mimpi bersama saya, Romo from Magit Okarum. Semoga kamu di situ sedang baik-baik saja dan tidak sedang sakit, bahkan sakit hati. Nah, malam ini kita akan bercerita tentang panggilan hidup yang mesti dimaknai sebagai cinta. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, seorang suster Karmel, pernah bilang begitu, bahwa panggilanku adalah cinta. Di episode kali ini saya akan menceritakan kisah saya sendiri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, bisa menjadi cerita untuk kalian semua. Baiklah, saya mulai cerita saya. Sahabat, tahun 2002 saya memilih dengan penuh keberanian untuk masuk ke seminari menengah. Keputusan yang benar-benar didukung penuh oleh keluarga saya. Bapak dan mama benar-benar merasa bahwa saya tepat dengan pilihan itu. Saya menjalani hari-hari pertama di seminari dengan penuh sukacita karena berjumpa dengan banyak teman baru. Hampir 6 tahun saya bergaul dengan orang yang itu-itu saja waktu sekolah dasar. 3 bulan berlalu tanpa terasa dan ada sebuah pengalaman menyakitkan harus saya jumpai. Bapak dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia pergi meninggalkan mama, kedua adik, dan juga meninggalkan saya. Saya merasa Tuhan melukai saya. Saya baru saja mulai berjalan, belum apa-apa, dan Tuhan sudah melukai saya. Peristiwa itu membuat saya sebenarnya ingin mundur dan menghilang, menjauh dari langkah yang baru saya mulai itu. Nah, sahabat, ternyata Tuhan itu hebat dengan caranya. Mama menceritakan sebuah pengalaman menarik untuk saya ketika Bapak sedang berada dalam sakrat maut waktu itu. Kala itu Mama ini sebenarnya mau menjemput saya, setidaknya hadir di saat-saat terakhir hidup Bapak. Nah, Bapak menanggapi itu justru dengan marah. Kalau kamu jemput dia dari seminari, kuburkan saya hidup-hidup. Kata-kata itu justru kemudian membuat saya tidak ada di saat terakhir hidup Bapak. Nah, saya merasa dikuatkan untuk kembali dan terus melangkah. Lalu hari-hari selanjutnya menjadi biasa saja, tidak banyak yang menarik, sampai 14 tahun kemudian. Sahabat, beberapa bulan menjelang saya mengikrarkan kaul kekal, Tuhan kemudian membuat saya harus diam dan merenung betapa Dia itu hebat dan luar biasa. Dia memanggil pulang mama yang saya cintai. Waktu itu saya hanya bisa diam. Ternyata banyak sekali rahasia yang mama simpan dari kami anak-anak dan dari keluarga. Dia tidak pernah cerita tentang sakitnya. Dia hanya diam. Bahkan dia menunjukkan kepada kami kalau dia sedang baik-baik saja. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Dia meninggal dalam diam di suatu malam yang sangat tenang. Saya bersyukur ada di samping mama ketika dia menghembuskan nafas terakhir. Tanpa pesan apa-apa, saya tahu mama waktu itu ingin kami kuat. Itu saja. Nah, sahabat, kepulangan mama ke surga tidak menghalangi saya untuk kemudian memberanikan diri mengajukan lamaran untuk mengikrarkan kaul kekal di dalam Karmel. Tapi kembali Tuhan dengan caranya membuat saya mengagungkan Dia. Satu hari menjelang perayaan kaul kekal, salah satu adik saya mengalami sakit yang sangat serius. Mentalnya terguncang. Dia bahkan tidak kenal saya. Keluarga rupanya sengaja tidak memberitahu itu kepada saya, dan buat saya
mungkin itu juga kehendak Tuhan. Seandainya seminggu sebelumnya saya sudah tahu kalau itu akan terjadi, adik saya sakit itu, mungkin saya akan memilih jalan lain menemukan Tuhan. Saya bersyukur ketika saya terus melangkah, ternyata ada sebuah yayasan yang bersedia menerima adik saya untuk dirawat. Sampai hari saya menceritakan ini, adik saya masih dirawat di tempat itu. Entah sampai kapan, saya serahkan kepada Tuhan yang paling tahu jalan terbaik untuk saya. Sahabat, tahun-tahun hidup saya itu tahun-tahun yang tidak mudah. Tapi saya punya keyakinan ini bahwa Tuhan mencintai saya dengan cara ini. Tuhan memberikan untuk saya orang-orang yang luar biasa, dan saya yakin itu karena cinta. Cinta itu selalu datang di saat yang tepat. Ketika menjelang tabisan diakon, pastor pembimbing saya itu menantang saya begini, "Kamu kenapa masih terus ingin lanjut? Bapak dan mamamu sudah meninggal, adikmu sakit dan terguncang mentalnya. Masih berani untuk ditabiskan?" Saya hanya diam ketika pertanyaan itu muncul. Lalu saya menjawab singkat, "Kalau seandainya ketika saya memilih mundur dan keluar dari biara, bapak dan mama hidup kembali, adik saya sehat kembali, maka hari ini juga saya akan keluar dari biara." Pastor pembimbing itu hanya diam dan tidak bicara apa-apa. Saya tahu bahwa rumah akan sepi, segalanya akan tidak mudah, tetapi kalau panggilan ini adalah cinta, semuanya akan dimudahkan. Ada cinta yang menguatkan, ada cinta yang meneguhkan. Saya percaya itu. Sahabat, demikian kisah kita malam ini. Semoga cerita ini mengantar kamu dalam tidur dan mimpi yang indah, bahwa Tuhan itu selalu memberi jalan terbaik untuk apapun yang kita pilih. Tidak ada panggilan hidup tanpa cinta. Entah menjadi biarawan, biarawati, atau menjadi bapak ibu keluarga, semua itu akan bisa terjadi karena cinta. Jangan pernah takut untuk mengatakan cinta dan memperjuangkan cinta itu. Hakikat cinta selalu melukai dan hanya bisa disembuhkan oleh pencinta itu sendiri. Maka jangan berhenti untuk terus berjalan. Hidup ini harus terus dimaknai dengan cinta yang mendalam. Semoga sahabat-sahabat semua setuju. Nah, cerita saya tadi memberi gambaran bahwa apapun pilihan yang kita ambil tidak akan pernah menjamin bahwa kita akan bebas dari salib dan penderitaan. Jangan pernah takut untuk memikul salib itu, karena di salib itu ada cinta. Kalau ingin bebas dari penderitaan, sepertinya kita tidak layak hidup di dunia ini. Tuhan punya cara mencinta yang kita sendiri tidak pernah paham cara Tuhan mencintai. Maka sekali lagi, cerita ini semoga menjadi pemberi semangat, menjadi pendorong untuk sahabat sekalian di rumah, supaya dengan berani melangkah tanpa takut, karena ada cinta yang mendukung, ada cinta yang menemani, dan ada cinta yang menunggu. Sejauh mana itu? Jangan tanya dulu, jalani saja dulu. Nah, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Saya menunggu kiriman cerita dari sahabat sekalian di rumah yang ingin berbagi. Ceritamu akan saya bacakan di setiap hari Jumat pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita akan merenungkan cerita itu bersama, entah sedih, entah gembira. Semua ceritamu saya tunggu. Silakan kirimkan ke email di deskripsi video ini. Mari berbagi untuk lebih baik. Selamat jelang mimpi, selamat tidur, salam dalam Karmel.